من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته ومن مات في سبيله إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hari-hari biasanya, setiap hari Jumat kita kaum muslimin, khususnya laki-laki, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang memenuhi masjid-masjid yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan mingguan kita, melaksanakan prosesi Jumat berjamaah. Ini adalah prosesi yang ditegakkan di dalam syariat agama Allah. Kedatangan kita ke masjid hari ini tidaklah karena perintah negara, tidaklah karena peraturan perundang-undangan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensunnahkan sebagai contohnya di dalam kehidupan kita, disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat dan ibadah Jumat secara berjamaah. Maka berbondong-bondonglah seluruh umat Islam di seluruh dunia melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita yang berada di kota Makassar dan sekitarnya pada hari ini datang ke masjid ini lebih baik daripada kedatangan kita pada hari-hari sebelumnya, pada Jumat-Jumat sebelumnya, insyaallah. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada kewajiban juga untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah 5 kali sehari semalam di masjid-masjid terdekat dengan rumah kita. Syariat mungkin memaksudkan ini, hikmah di balik semua ini adalah agar umat Islam selalu berkumpul. Kita dikumpulkan setiap hari 5 kali untuk berjamaah di sekitar masjid kita, di sekitar rumah kita. Lalu kita dikumpulkan oleh Allah setiap pekan untuk berjumatan bersama-sama di masjid-masjid jami di lingkungan kita. Sebentar lagi datang bulan Ramadan. Setiap tahun oleh Allah dalam syariatnya disiapkan bagi kita 1 bulan penuh berkumpul bersama-sama, bertarawih bersama-sama, qiyam dan siyam bersama-sama untuk membangunkan perasaan bersama dalam tubuh umat. Lalu kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana kita diharapkan berkumpul di lapangan-lapangan yang lebih luas, di masjid-masjid yang lebih besar. Saya mendengar Masjid Al-Markas ini misalnya, sampai ke jalan-jalan penuh orang datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sekali dalam setiap tahun. Sekali lagi, ini adalah maksud syariat Allah untuk mengumpulkan umat Islam dan menyatukan mereka dalam barisan. Nanti insya Allah bagi yang melaksanakan ibadah haji, Allah kumpulkan mereka sekali seumur hidup mereka di Padang Arafah, di mana kita seluruh umat Islam di seluruh dunia juga melaksanakan sholat Idul Adha dalam prosesi haji.
Kita dikumpulkan di padang Arafah dengan maksud sekali seumur hidup kita berkumpul, menyatukan jiwa dan rasa kita di padang Arafah bersama seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia. Kedatangan kita ke Makkah Al-Mukarramah bukan karena diperintahkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kedatangan kita bukan karena disuruh oleh undang-undang negara. Kedatangan kita untuk berkumpul pada hari Ramadan, pada Idul Fitri, pada sidang Jumat yang mulia ini, dan pada hari-hari kita melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, bukan karena perintah undang-undang manusia, tetapi karena perintah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari semua ini? Islam memiliki sistem untuk menjaga umat, dan kepada mereka diberikan kesadaran dan kebanggaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini, karena kalian mencegah yang mungkar dan menganjurkan perbuatan baik di antara sesama manusia. Panggilan inilah yang telah menyebabkan Islam menyebar ke seluruh dunia. Tanpa ada institusi negara pun, Islam itu akan tetap menyebar. Karena jalan Islam adalah jalan pertengahan, jalan yang dirindukan oleh umat manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah Allah menjadikan kalian umat pertengahan yang berbuat adil, yang netral, supaya kalian menjadi saksi di antara manusia, dan supaya kelak Rasul bersaksi bagi kalian. Islam ini adalah agama pertengahan, adalah keindahan, adalah cinta dan kerinduan. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Keindahannya, cintanya, sistemnya, umatnya telah mempesona umat manusia untuk memeluk agama Islam. Seperti kita lihat tadi, berbondong-bondong orang memeluk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Dan demikianlah Islam sekarang menjadi agama yang paling pesat pertumbuhannya di seluruh dunia. Karena dialah menjawab kerinduan manusia. Islamlah yang menjawab kekecewaan manusia, perasaan ditindas, perasaan tidak adil, perasaan dipaksa untuk menyembah materi dan manusia. Islam datang membebaskan manusia, tahrirul insan min ibadatil ibad ila ibadatillahi azza wa jalla, membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menjadi penyembahan hanya kepada Allah semata. Inilah yang menggoda manusia di seluruh dunia untuk memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah kita mendapat kabar dari sejarah bahwa Indonesia ini dahulunya tidaklah memeluk agama Islam. Ada agama-agama sebelumnya, tetapi begitu para penyiar agama, para dai, para mubaligh datang dengan berdagang, dengan bersilaturahim, mereka disambut oleh seluruhnya, oleh rakyat jelata dan juga oleh raja-raja, oleh sultan dan oleh penguasa. Itulah kita sebabnya menyaksikan di seantero Indonesia ini bagaikan Ratna Mutumanikam menyebar umat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari Aceh kita menemukan Aceh Darussalam, tempat masuknya agama Islam menyebar ke seluruh Nusantara dengan raja-raja dan kesultanan dan sistem pemerintahan yang ada pedomannya di dalam syariat Islam. Islam tidak saja memberikan petunjuk tentang cara memperbaiki pribadi kita, tetapi Islam juga memberikan petunjuk tentang cara kita membangun negara,
membangun masyarakat, membangun power dan kekuasaan, sehingga Islam ini kuat. Sehingga ada yang datang ingin merubah kembali akidah umat, tidak bisa lagi. Karena Islam itu menghujam dalam hati setiap manusia. Orang-orang itu datang dengan membawa tema Gold, Gospel, and Glory. Ingin merampas hasil bumi kita. Mungkin mereka sanggup merampas hasil bumi kita. Tetapi ketika mereka ingin membawa keyakinan lain, di seantero Indonesia ini sudah ada kerajaan-kerajaan, sudah ada kesultanan-kesultanan. Di Pulau Sulawesi ini kerajaan Goa Talu adalah yang paling terkenal. Sultannya yang ke-15, sultannya yang ke-16, Sultan Hasanuddin adalah yang paling terkenal. Mereka lah yang menjaga agama. Ketika mereka memerlukan umat untuk berperang, mereka meminta fatwa kepada ulama. Keluarlah fatwa ulama dan berperanglah kita mengusir penjajah. Itulah yang terjadi, yang menyebabkan Indonesia ini ada. Karena itulah roh Indonesia ini adalah umat Islam. Kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang sekarang diabadikan dalam nama airport, pelabuhan udara di seluruh Indonesia. Airport Sultan Hasanuddin, airport Sultan Babullah, Sultan Kaharuddin, Sultan Salahuddin, Sultan Malikus Saleh, dan seluruhnya di seluruh Indonesia. Inilah sebabnya kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban yang kuat untuk menjaga agama kita, menjaga diri kita, dan menjaga bangsa kita, agar bangsa kita tetap ada dan agar Islam tetap menjadi ruh bangsa ini. Islam yang menjadi ruh bangsa ini adalah Islam yang dirindukan, Islam yang moderat, yang pertengahan, ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, yang memancarkan nilai-nilai keadilan sehingga membuat orang jatuh hatinya untuk memeluk agama Islam dan ikut mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam keadaan mereka masing-masing. Demikianlah yang kita lihat dalam sepanjang sejarah. Oleh sebab itu marilah kita memulai kesadaran ini, agar kesadaran ini melebar dan mendalam bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. Hadirin, sebelum kita berdoa, di negara yang begini besar tergambar bagaimana Islam itu datang dan bagaimana Islam itu hidup. Tetapi dunia kita sekarang ini dipengaruhi oleh cemar, dipengaruhi oleh racun dari orang-orang yang mengkampanyekan bahwa Islam itu tidak memiliki wajah yang ramah. Islam itu bengis, Islam itu teroris, dan Islam itu tidak dapat diandalkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Padahal Islam telah menjadi bagian dari peradaban umat manusia. Islam telah berkontribusi kepada manusia, kepada teknologinya, kepada ilmu pengetahuannya, kepada seninya, kepada budayanya. Pada masa mereka gelap, kita telah terang. Pada saat mereka terpuruk, kita telah maju ke depan menjadi peradaban yang tinggi. Karena itu kita memerlukan satu representasi bahwa umat kita di Indonesia ini juga memerlukan wajah yang terang benderang dari satu kepemimpinan Islam yang baik, yang memancarkan sinar Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga kita bisa sanggup menjadi juru bicara bagi agama ini, sehingga terketuklah hati manusia bahwa Islam dan keadilan adalah menyatu, Islam dan cinta adalah satu, Islam dan kerinduan kita kepada hal-hal yang baik adalah menyatu.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar ini agar doa kita, agar umat Islam di Indonesia menemukan jodohnya, jati dirinya, pemimpin yang bisa membawa nafas dan hati nuraninya, menjunjung nilai-nilainya ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama membawa agama ini ke penjuru dunia dan menceramahi dan menerangi dunia dengan cahaya Islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.